Salam anak-anak hebat, calon orang-orang hebat. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat. Siap mengikuti pelajaran agama? Pelajaran kita hari ini adalah tentang Sakeus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang sayang pada kami, terima kasih untuk waktu indah sehingga kami dapat mengikuti pelajaran agama pada hari ini. Tuhan Yesus buka akal pikiran kami agar apa yang kami dengar tidak menjadi sia-sia. Sertai pelajaran kami dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Nyanyikan lagu berikut ini dalam bentuk video, lalu kirimkan sebagai absen. Cerita kita hari ini tentang Sakeus dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, dalam kisah Sakeus digambarkan bahwa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah mau datang dan menginap di rumah Sakeus, seorang yang dianggap masyarakat berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak. Hal itu Tuhan lakukan karena perbuatan Sakeus di mana ia ingin sekali mengenal Yesus. Bahkan ia naik ke pohon ara loh. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir di rumah Sakeus, hal-hal baik pun terjadi di mana Sakeus mau berbuat baik. Ia mengembalikan apa yang ia ambil dari orang berkali-kali lipat, bahkan ditambahkan lebih banyak. Di sini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang benar, tapi juga untuk menyelamatkan semua orang. Sama seperti Sakeus yang adalah orang berdosa, dengan kesungguhan hatinya, bahkan ia rela naik ke pohon ara untuk dapat melihat Yesus membuahkan hasil, sehingga dia pun menjadi salah satu orang yang diselamatkan. Anak-anak hebat, untuk kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak perlu susah-susah naik ke pohon ara. Kita hanya cukup datang kepada Tuhan dengan cara berdoa, rajin ke sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, lalu melakukan semuanya dalam perbuatan kita sehari-hari.
Dan jangan lupa harus menjadi anak yang penurut dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua. Dan untuk tugas kita hari ini, seperti biasa, tuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kita akan membuat pohon ara dengan cara menciplak tangan kita, lalu mewarnainya dengan krayon. Kemudian kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, apa pekerjaan Sakeus? Nomor 2, seperti apa Sakeus? Kurus, tinggi, atau gemuk? Nomor 3, apa yang dilakukan Sakeus untuk dapat melihat Yesus? Nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk dapat diselamatkan? Kerjakan semua soal secara mandiri dan kumpulkan secara pribadi. Sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, yang sayang pada kami, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kami dapat belajar dengan baik. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua, terlebih kepada Tuhan, agar kami memperoleh keselamatan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, sertai kami sepanjang hari ini. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak hebat, tidak henti-hentinya Ibu ingatkan untuk rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, lalu lakukan aktivitas di dalam rumah dulu ya, tidak harus keluar rumah dulu. Terima kasih anak-anak hebat, calon orang-orang hebat.